kami dari Prodi Teknologi Informasi kelas A akan membahas beberapa soal dan pembahasannya mengenai materi teknik pemodelan dan simulasi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri atas nama Filipia Vini Ampolo dengan NPM 51210028. Saya Rinildo Hunu dengan NPM 512100029. Dan saya Dominikus Nakboy dengan NPM 51210032. Nomor 1 soalnya, PTX memproduksi dua jenis Marchandise IPDB, yaitu gift set 1 terdiri dari jam meja, flash disk 16 GB, pulpen, dan gift set 2 itu terdiri dari ID card box, pulpen, gantungan kunci. Dengan rincian data berikut. Biaya bahan itu harganya 200.000, biaya kemasannya itu 100.000. Lama pembuatan untuk gift set 1 itu 2 jam. Nah, sedangkan untuk gift set 2 itu biaya bahannya itu 100.000, biaya kemasannya itu 80.000. Lama pembuatannya itu selama 1 jam. Lama pengemasan masing-masing gift set 1 dan gift set 2 itu 1 jam. Harga jual gift set 1 itu 300.000, gift set 2-nya itu 150.000. Nah, setiap bulannya PTX mempunyai waktu pembuatan selama 150 jam dan waktu yang tepat pengemasannya itu 130 jam. Nah, permintaan gift set 2 selalu terpenuhi, tetapi paling banyak 45 buah, gift set 1 yang terpenuhi. Nah, PTX ingin mengetahui berapa banyak gift set 1 dan gift set 2 yang harus diproduksi agar keuntungan bulanan yang diperoleh maksimum. Nah, untuk pertanyaan itu buatkan algoritma yang jelas dan penyelesaian masalah program linear. Untuk penyelesaiannya, yang pertama pembahasan, yang pertama variabel keputusan. Nah, kita misalkan X-nya itu jumlah gift set 1 yang diproduksi per bulan. Nah, Y-nya itu jumlah gift set 2 yang diproduksi per bulan. Nah, yang kedua, fungsi tujuan itu maksimalkan keuntungan. Fungsi keuntungan itu kita misalkan dengan Z. Nah, Z itu 300, Z sama dengan 300 X tambah 150 Y. Nah, untuk ketiga itu pembahasannya, batas waktu pembuatannya itu 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 150, X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Nah, batas waktu pengemasannya itu X tambah Y lebih kecil sama dengan 130, X tambah Y lebih kecil 130. Lebih kecil sama dengan 130. Nah, batas permintaan gift set 1, X sama dengan X lebih kecil sama dengan 45X lebih kecil sama dengan 45. Nah, kuantitas tidak dapat negatif. X lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0, X lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0. Algoritma program linear. Yang pertama, langkah pertama itu kita tentukan variabel keputusan dan fungsi tujuan. Nah, variabel keputusan X itu jumlah gift set 1, Y itu jumlah gift set 2. Nah, fungsi tujuan Z sama dengan 300 X tambah 150 Y. Langkah kedua itu kita tentukan pembatas-pembatasnya. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 150 itu sama dengan batas waktu pembuatan. Nah, X tambah Y lebih kecil sama dengan 130, X tambah Y lebih kecil sama dengan 130 itu batas waktu pengemasan. X lebih kecil sama dengan 45, X lebih kecil sama dengan 45 itu batas permintaan gift set 1. Nah, X lebih besar 0, lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0.
itu kuantitas tidak dapat negatif. Langkah ketiga itu formulasikan masalah program linear. Langkah keempat, gunakan metode program linear untuk menentukan solusi optimum. Langkah kelima itu interpretasikan hasilnya. Implementasi algoritma program linear. Hasilnya itu jumlah gift set 1 yang diproduksi 45 itu sesuai dengan batas permintaan. Nah, jumlah gift set 2 itu yang diproduksi itu 85. Nah, keuntungan maksimum bulannya itu 37.500 dengan memproduksi 45 gift set 1 dan 85 gift set 2. Nah, PTX dapat mencapai keuntungan bulanan maksimum sebesar 75.500. Untuk penyelesaian permasalahan ini dengan menggunakan solver program linear diproduksi solusi optimal X sama dengan 45 dan Y sama dengan 85. Begitu. Soal yang kedua, sebuah perusahaan angkutan sedang mempertimbangkan untuk mengangkut 4 macam barang dengan rincian berat dan biaya masing-masing sebagai berikut. Barang A, B, C, dan D. Barang A berat per itemnya 3 kg dan biaya per itemnya 70. Barang B berat per itemnya itu 4 kg dan biaya per itemnya 85. Barang C berat per itemnya 2 kg, biaya per itemnya 65. Barang D berat per itemnya 1 kg, biaya per itemnya 35. Kapasitas pengangkut adalah 5 ton. Barang apa yang harus diangkut dan berapa banyaknya agar diperoleh penerimaan maksimum, dan buatkan algoritma menyelesaikan masalah program diambil tersebut dan selesaikanlah. Dari soal tersebut berikut adalah penyelesaiannya. Pertama, diketahui barang A berat per itemnya 3 kg, biaya per itemnya 70. Barang B berat per itemnya 4 kg dan biaya per itemnya 85. Barang C berat per itemnya 2 kg, biaya per itemnya 65. Barang D berat per itemnya 1 kg, biaya per itemnya 35. Dan kapasitas pengangkut 5 ton atau sama dengan 5.000 kg. Buatkanlah tabel, dan yang kedua, buatkanlah tabel dengan jumlah kolom sebanyak berat maksimum yang dapat diangkut. Dalam hal kasus ini adalah 5.000 kg dan jumlah baris sebanyak jumlah barang yang tersedia. Dalam kasus ini 4 barang. Yang langkah ketiga itu lakukan literasi untuk setiap barang yang dapat diangkut. Di situ dikatakan bahwa jika berat barang lebih besar dengan berat maksimum yang dapat diangkut, maka nilai pada tabel sama dengan nilai sebelumnya untuk berat yang sama. Sedangkan jika berat barang lebih kecil atau sama dengan berat maksimum yang dapat diangkut, maka nilai pada tabel adalah maksimum antara nilai pada baris sebelumnya untuk berat yang sama atau nilai pada baris sebelumnya untuk berat yang berat maksimum kurang berat barang ditambah dengan biaya barang tersebut. Dari langkah-langkah sebelumnya kita sudah mendapatkan cara proses pengerjaannya. Jadi pada langkah keempat ini atau langkah keempat atau bagian keempat ini kita mendapatkan tabel yang teredisi secara manual. Tabelnya itu seperti terlihat di depan. Itu barangnya ada 4, itu barang A, B, C, dan D. Berat atau kilogramnya itu dimulai dari 0 sampai dengan 5.000 kg karena di soal itu dikatakan bahwa kapasitas maksimumnya itu 5 ton atau sama dengan 5.000 kg. Pertama, barang A jika beratnya itu 0 kg maka biaya per itemnya 0. Jika beratnya 1.000 kg maka biaya per itemnya 70. Jika beratnya 2.000 kg biaya per itemnya tetap 70. Jika beratnya 3.000 kg biaya per itemnya tetap 70 karena masih di bawah maksimum yaitu 5.000 kg. Jika beratnya 4.000 kg biaya per itemnya tetap 70 karena masih juga di bawah berat maksimum yaitu 5.000 kg. Dan terakhir itu 5.000 kg
biaya per itemnya 140 karena 70 tambah 70. Biaya per item dari A ditambah dengan biaya per item A 70 tambah 70 yang hasilnya 140. Berikutnya barang B, jika beratnya 0 maka biaya per itemnya tetap 0. Jika beratnya 1000 maka biaya per itemnya 70. Jika beratnya 2000 kg maka biaya per itemnya 70. Jika beratnya 3000 kg maka biaya per itemnya 155 karena ditambah dengan 85. Terus jika beratnya 4000 kg biaya per itemnya tetap 155. Dan jika beratnya 5000 kg maka biaya per itemnya 255 karena ditambah dengan 85 yaitu biaya per item dari B. Berikut barang C. Barang C jika beratnya 0 kg maka biaya per itemnya 0. Jika beratnya 1000 kg maka biaya per itemnya 70. Jika beratnya 2000 maka biaya per itemnya 65. Jika beratnya 3000 kg maka biaya per itemnya 220 karena ditambah dengan 85. Terus jika beratnya 4000 kg biaya per itemnya 220. Dan jika beratnya 5000 kg biayanya tetap 220. Berikutnya barang D. Jika barang D itu beratnya 0 maka biaya per itemnya 0. Jika beratnya 1000 kg maka biaya per itemnya 35. Terus jika beratnya 2000 kg maka biaya per itemnya 100 karena ditambah dengan 65 yaitu ditambah dengan biaya per item dari barang C. Terus jika beratnya itu 3000 kg maka biaya per itemnya 220. Terus jika beratnya itu 4000 kg biaya per itemnya 220. Dan jika beratnya 5000 kg maka biaya per itemnya 235. Nah, setelah langkah 4 atau poin keempat, langkah 5 itu dapat temukan penerimaan maksimum pada tabel tersebut dengan memilih nilai terbesar di baris terakhir. Jadi pada tabel tersebut itu menunjukkan bahwa penerimaan maksimum yang dapat diperoleh adalah 235 dengan mengangkut barang B, C, dan D. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal ketiga. Soalnya, suatu penyakit yang diderita oleh 0,2% populasi penduduk di suatu daerah, terdapat sebuah alat uji dengan tingkat akurasi 99% dalam mendeteksi penderita penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 0,6% false positif, yaitu kesalahan mendeteksi orang yang tidak sakit namun dideteksi sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya beberapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit. Terlebih dahulu, buatkanlah algoritmanya untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan menggunakan metode Bayes dan selesaikan. Penyelesaiannya, dalam masalah ini kita diminta untuk menghitung beberapa persen kemungkinan seseorang benar-benar sakit jika dideteksi sakit oleh sebuah alat uji dengan tingkat akurasi 99% dan kemungkinan false positif sebesar 0,6%. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan metode Bayes. Berikut adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan metode Bayes. Yang pertama itu, tentukan probabilitas prior atau sebelum uji dilakukan dari seseorang sakit, yaitu 0,2% atau 0,002. Yang kedua itu, tentukan probabilitas prior dari seseorang tidak sakit, yaitu 99,8% atau 0,998. Yang ketiga itu,
tentukan probabilitas kondisional dari hasil uji positif jika seseorang sakit, yaitu 99% atau 0,99. Yang keempat itu, tentukan probabilitas kondisional dari hasil uji positif jika seseorang tidak sakit atau false positif, yaitu 0,6% atau 0,006. Yang kelima itu, hitung probabilitas posterior dari seseorang sakit jika hasil uji positif dengan menggunakan rumus Bayes. P sakit positif sama dengan P positif sakit kali P sakit positif, P positif sakit kali P sakit tambah P positif tidak sakit kali P tidak sakit. Yang keenam itu, substitusikan nilai probabilitas yang telah ditentukan ke dalam rumus Bayes dan hitung nilai probabilitas posterior. Dalam hal ini, kita ingin menghitung probabilitas posterior dari seseorang sakit jika hasil uji positif, sehingga rumus Bayes menjadi P sakit positif sama dengan 0,99 kali 0,002 atau 0,99 kali 0,002 tambah 0,006 kali 0,998 dari hasil nilai probabilitas posterior dengan menggunakan kalkulator atau spreadsheet. Nilai probabilitas posterior yang diperoleh adalah sekitar 24,8%. Dengan demikian, jika seseorang dideteksi sakit oleh alat uji dengan tingkat akurasi 99% dan kemungkinan false sebesar 0,6%, maka kemungkinan orang tersebut benar-benar sakit sekitar 24,8%. Inilah pembahasan kami. Sekian dan terima kasih.